Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana dari SMK Negeri 2 Bantaeng, dengan judul klasifikasi penyakit stroke dengan model random forest. Adapun sumber datanya yaitu dari Kaggle. Saya mendownload datasheet dari Kaggle. Setelah saya download datasheetnya, saya buka Google, saya upload dulu datasheetnya di Google Drive, terus saya buka Google Colab. Pertama yang saya lakukan itu menghubungkan Google Colab dengan Google Drive. Selanjutnya saya mengimpor library yang saya butuhkan sesuai dengan kebutuhan, seperti impor Pandas, impor NumPy, impor Seborg. Impor Seborg itu sendiri yaitu library yang dibangun di atas library Matplotlib. Library ini bisa membuat visualisasi data yang indah, sedangkan NumPy itu untuk menampilkan data numerik. Selanjutnya saya menampilkan data awal atau data teratas dengan menggunakan perintah data frame. Data itu di mana data itu adalah data frame sama dengan pd.read_csv atau data.hit. Jadi ada beberapa variabel yaitu ID, jenis kelamin, usia, hipertensi, penyakit jantung, status menikah, jenis pekerjaan, jenis tempat tinggal, level glukosa, BMI, status merokok, dan terakhir itu adalah targetnya yaitu stroke. Jadi di sini saya mengambil beberapa pembanding yang mempengaruhi target, yaitu jenis kelamin, usia, hipertensi, penyakit jantung, status menikah, jenis pekerjaan, level glukosa, BMI, status merokok. Jadi itu yang saya ambil atau variabel yang mempengaruhi target. Dan di sini saya menghapus atau mendrop variabel yang tidak mempengaruhi target seperti ID, residence type atau jenis tempat tinggal. Selanjutnya saya menampilkan hasil dari penghapusan variabel tadi. Jadi sisa variabel yang mempengaruhi target yang saya tampilkan seperti usia, jenis kelamin, hipertensi, penyakit jantung, status menikah, jenis pekerjaan, level glukosa, BMI, smoking status, dan stroke. Dan di sini juga saya menampilkan berapa jumlah baris dan kolom, yaitu ada 5.000 lebih dan 10 kolom. Selanjutnya saya menampilkan informasi detail datasheet, yaitu dengan perintah data.info, di mana di sini yang muncul itu data types itu sama dengan float ada 3, integernya itu ada 7. Selanjutnya saya menampilkan deskriptif statistik data dengan menggunakan perintah data.describe. Dan di sini saya mengetahui korelasi antar data dengan menggunakan perintah correlation sama dengan data.core. Data itu adalah data frame saya .core. Selanjutnya saya menampilkan heatmap, di mana heatmap itu visualisasi atau pemetaan dengan menampilkan data dengan warna yang berbeda.
dan kita bisa bedakan mana variabel yang lebih mempengaruhi target. Di sini kita bisa membedakan warna-warna ini, kita bisa membedakan mana yang lebih mempengaruhi target. Selanjutnya saya menampilkan visualisasi berdasarkan umur dengan menggunakan perintah SNS count float, di mana count float itu adalah graf sederhana yang menghitung jumlah data. Selanjutnya saya memvisualisasikan berdasarkan penyakit jantung, di mana saya menampilkan diagramnya. Selanjutnya saya mengkorelasi kolom dengan kolom yang lain dengan menggunakan perintah print dalam kurung correlation kurung siku stroke tutup kurung siku tutup kurung. Dan di sini menampilkan stroke itu jawabannya 1 di sini. Selanjutnya saya memvisualisasikan menampilkan perintah SNS disfloat. Di sini. Selanjutnya saya menampilkan untuk mengetahui jumlah data pada kolom stroke. Jadi kita bisa mengetahui berapa yang stroke dan berapa yang tidak. Jadi yang tidak stroke itu ada 4.000 lebih dan stroke itu 249. Selanjutnya di sini saya mengecek nilai yang kosong. Jadi dengan perintah data.isNull. Jadi data if sama dengan integer 64. Selanjutnya ini perintah untuk menampilkan save or training fitur. Selanjutnya saya menampilkan untuk membangun model dengan perintah function evaluate underscore model xtest ytest font scalar inform matrix. Jadi kita selanjutnya saya menampilkan perintah evaluasi model dengan perintah from scalar dot ensemble info random forest. Di sini saya menggunakan model random forest. Jadi terakhir saya menampilkan evaluasi model dengan perintah print akurasinya itu 0,9, precision 0,4, real 0,05. Selanjutnya perintah untuk menyimpan model. Jadi kenapa kita untuk menyimpan model supaya bisa terdownload VKL-nya dengan perintah vd.toVKL dalam kurung rf. Jadi di sini itu UKK dataset itu nama folder saya, stroke itu nama dataset saya yang saya download di data Kaggle. Jadi untuk menampilkan di sini ada load model dot underscore model sama dengan vehicle dot load oven. Ini sama dengan di atas nama folder dan data sheet. Jadi ketika kita mengecek akurasinya, ketika kita menampilkannya itu print dalam kurung result itu adalah 0,94. Jadi itu akurasi yang ada pada project saya itu klasifikasi penyakit stroke.
Jadi ketika saya mau menghubungkan ke web itu dengan menggunakan perintah, saya mengaktifkan dulu Anaconda From. Setelah saya menghubungkan ke web, terlebih dulu saya mengaktifkan Anaconda dengan run administrator. Kedua, saya mengaktifkan administrator Anaconda From. Di sini saya mengetikkan perintahnya D sama dengan, kenapa saya memasukkan D, karena nama folder saya mulai datasheet, data VKL itu semua ada di D. Jadi saya mengetikkan perintah cd data science, itu nama folder saya. Ini nama folder saya yang ada di data D. Ini nama folder saya, dalamnya data science, project hari Sabtu. Selanjutnya ketika sudah begini, kita mengetikkan lagi perintah set flash av sama dengan web.py. Selanjutnya kita mengetikkan Python -m flash run. Jadi set flash underscore av itu sama dengan web5 itu untuk memanggil untuk menghubungkan wifi-nya ke datasheet-nya ke web, VKL-nya ke web. Jadi di sini Python -m itu flash run, ini untuk memunculkan IV-nya. Kita merang. Kita tunggu dulu. Ketika muncul warning begini, kita ketikkan perintah, kita Ctrl C dulu. Kita tunggu dulu. Oke, muncul seperti ini. Kita ketikkan muncul warning seperti di atas. Kita ketikkan perintahnya supaya wifi-nya muncul, IV-nya sama dengan development. Jadi kalau seperti ini kita langsung saja pilih tanda panah ke atas, langsung Python -m flash run. Oke, kita ini dulu wifi, baru run lagi kembali. Oke, ini IV-nya sudah muncul. Nah, kita ke web, terus ini. Oke,
Oke, ini sudah muncul. Tampilannya. Kita sudah berhasil menghubungkan ke web. Jadi di sini saya mengisi jenis kelamin, misal laki-laki, umur 80, dia penyakit hipertensi, ya. Di sini dia penyakit jantung, ya, status menikah, ya, pekerjaan wira swasta, level glukosa misal 175, BMI-nya itu misal dia beratnya itu 45, dia status merokok, ya. Jadi hasilnya itu yang keluar dia satu atau dia penyakit stroke. Itu saja Pak yang sempat saya jelaskan dari proyek kami tentang klasifikasi penyakit stroke. Adapun kekurangannya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.